Bapak inang ita ganupan selamat pagi. Pai meja lohon hita hatani Tuhan martonggo hita. Bereham hanami pembuhalion na humbamu Tuhan. Sapalana doma ipohoy ham doha nami bani sogot niarion. Ase tardalani hanami ari-ari nami. Marhabiaran dopak ham. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Martonggo hanami hubamu. Amen. Hita ganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Nagabe ambilan bata bani panorang sadarion hari Senin 14 November 2022. Ibu atumbani 2 Timoteus bindu 2 ayat 10 tolu. Ia lang pe hate ngerani uhur hita. Hate ngerani uhur do anggo ia. Aiseng tarparna langsi dirini. Bani bahasa Indonesia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak inang ita ganupan nggo menurut sudut pandang nami. Adong do tolual na mambain jolmain lang mampu setia bani nai bata. Tidak mampu punya keputusan yang tetap bahwasani mengikut Yesus menjadi sebuah keputusanku. Nah perlu be aima lang tahak kita bani hisap-hisap ni daging. Makanya banyak orang yang kecewa karena berbicara tentang kesetiaan ini. Ada suami yang tidak setia kepada istri. Ada istri yang tidak setia kepada suami. Ada anak-anak juga yang tidak setia kepada keluarga. Bahkan semuanya anak, bapak, dan juga suami atau istri banyak yang tidak setia kepada Tuhan. Nah paduan, kenapa kita tidak mampu setia berbicara tentang iman percaya kita kepada Tuhan? Adalah karena kita tidak tahan dalam menghadapi tantangan hidup. Kita tidak tahan dalam menghadapi masalah. Sehingga kadang jalan pintas kita anggap pantas. Sehingga yang terjadi banyak orang yang menghalalkan segala cara demi uang. Karena tidak tahan di dalam menghadapi masalah di dalam kehidupan. Yang ketiga, kenapa kita tidak setia kepada Tuhan Allah? Karena ketidaksadaran bahwa selalu Tuhan setia kepada kita. Kita tidak menyadari bahwa dalam ketidaksetiaan kita, Tuhan selalu setia kepada kita. Saudaraku, nahana holongan dihurni Tuhan ta Yesus Kristus. Tolu halak na baru manak sihon. Na margoran si Matius, si Markus pakon si Lukas. 1 tahun penuh mereka marguru manak sihon. Dop kosiai borhat masih dia berkemah. Isada dolok. Lalu hari pertama kedua adalah menjadi hari yang menyenangkan manusia dia. Tapi hari patoluhon mago makompas ni si dia. Sehingga mereka tidak tahu arah jalan pulang. Dopai sadahasoman maka tahon nah mahita. Mereka mencoba menyelusuri jalan. Tapi mereka tidak menemukan jalan keluar. Lalu Matius katakan, angguso naik mahita usi udolokai. Marayak bot ari. Ase ijini didah kita holi cahaya lampu. Pasti itu sebuah tanda bahwa di sana ada kehidupan. Hucai mahita lau. 1, 2, 3 hari mereka betul-betul dalam keadaan lapar. Tapi ididah sidea mah ketika idolo kai. Hadong cahaya ni lampu di lereng gunung. Tempat ni si dia berkemah. Lalu mereka turun ke bawah mengejar cahaya itu. Lo bisa borngin perdalanan ni si dia. Das masih dia jam 10 pagi. Lalu mereka ketok pintu. Mereka melihat rumah itu bersih, rumah itu asri. Seperti rumah orang beriman. Lalu mereka ketok. Lalu seseorang membukakan pintu. Lalu dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mereka saling bertatap muka. Siapakah dia?
Dia bukan teman seiman kita. Lalu sahabat yang lain katakan, ayolah kita sudah lapar. Lalu si bapak mempersilahkan mereka masuk. Lalu mereka dipersilakan untuk duduk. Hal yang pertama sekali dilakukan dalam pertemuan yang tidak pernah bertemu adalah menanyakan nama. Lalu si bapak bertanya, hei kamu siapa? Lalu Matius berpikir, wah bapak ini kan muslim. Kalau saya bilang nama saya Matius, barangkali dia akan membenci saya. Biarlah saya ubah nama saya dulu. Lalu dia katakan, Pak, nama saya Muhammad. Oh, baiklah. Lalu si bapak bertanya pada orang yang kedua, anak, kamu siapa namanya? Lalu Markus berpikir, kenapa Matius mengubah nama menjadi Muhammad? Apakah aku juga harus mengubah namaku? Lalu dia mengubah namanya. Bapak, nama saya Bil Aladin. Lalu anak yang ketiga ditanya kembali, kamu anak siapa namanya? Lalu dia katakan di dalam hatinya, kenapa Matius berubah menjadi Muhammad? Kenapa Markus berubah menjadi Aladin? Bukankah kami semalam baru manaksion apor sayaon? Lalu dia katakan, Bapak, saya orang Kristen. Saya percaya kepada Tuhan. Nama saya Lukas. Lalu si bapak katakan, wah kamu orang Kristen? Selang beberapa waktu kemudian si bapak memanggil istrinya yang dia kasihi. Ibu, bawakan si Lukas ke ruang makan. Mereka ternyata sudah 3 hari tidak makan. Izinkan dia untuk menikmati santapan di dalam rumah kita. Lalu Matius Markus bertanya, Bapak, dia orang Kristen. Kenapa dia yang makan? Kami kapan makan? Kami kan saudara seiman Bapak. Lalu sang bapak katakan, kamu lupa. Ini hari puasa. Nanti sore baru kita makan bersama setelah sholat maghrib. Saudaraku, apa yang terjadi? Senyuman yang memancar dari Lukas adalah senyuman yang mengatakan bahwa jadilah orang yang setia dimanapun kami berada. Dalam keadaan lapar, dalam keadaan tersesat, bahkan bertemu dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, kita harus berani menyuarakan. Mengikut Yesus menjadi sebuah keputusan yang tidak pernah berubah. Perlu kita pahami bahwa terkadang kita tidak setia di hadapan Tuhan Allah, tapi Dia tetap setia kepada kita. Amin, kita berdoa. Bapa nai surga, terima kasih mabamu. Domai tangi hokanami hatamu. Parguguhi amanami. Gabi cuak-cuak muna setia. Yang tetap mempertahankan iman kami. Sekali Kristen menjadi Kristen. Sekali Kristen tetap berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Marhiteoni anakmu Yesus Kristus. Martonggo hanami hubamu. Amin. Horas mau bata ganupan. Shalom. Selamat pagi.